SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ilmu di salah satu rumah Allah, yang mana kita senantiasa memohon kemudahan, memohon kepada Allah tambahan ilmu, kemudahan dalam mengamalkan ilmu, dan kita senantiasa memohon taufiknya dalam meningkatkan ketaatan serta melakukan tazkiyatin nufus. Bahasan kita masih kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus, bab ma jaa fi ilajil qulub, bagaimana mengobati hati, pada halaman 100, yang mana pada kesempatan yang lalu telah dijelaskan ayat-ayat, 3 ayat dan 1 hadis. Ayat yang pertama dalam surat Al-An'am ayat 122, Allah Azza wa Jalla menegaskan, awaman kana maitan fahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fid dhulumat. Jadi pada ayat ini telah dijelaskan bahwasanya dialah Allah Azza wa Jalla yang menjadikan cahaya pada hati setiap hambanya yang diinginkan. Jadi yang menjadikan cahaya atau hidayah pada hati setiap hamba yang diinginkan adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga ayat ini mengisyaratkan untuk kita senantiasa memohon istihda billah Azza wa Jalla, memohon hidayah kepada Allah Azza wa Jalla, memohon cahaya, taufik, memohon pengobatan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat yang kedua kaitan dengan obat hati. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Surat Al-Isra ayat 82. Kaitan dengan Al-Qur'an, Allah turunkan terdapat di dalamnya obat dan rahmat bagi yang mukmin, yang iman kepada Allah. Pada ayat ini terdapat obat hati, yaitu dengan kita merenungkan ayat-ayat Al-Quran, membaca, memahami, merenungkan, mengamalkan kandungan Al-Quran, perintahnya dilaksanakan, larangannya dijauhi. Ini akan mengobati hati kita, mengobati hati yang sakit. Kemudian ayat yang ketiga yang disampaikan oleh muallif, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ayat ini tentang anjuran untuk kita senantiasa sabar dalam melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat, sabar juga atas musibah yang menimpa. Demikian juga anjuran untuk yakin dengan syariat Allah, yakin dengan janji Allah, yakin dengan agama yang Allah bawa, yang Allah wahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keyakinan ini akan kuat jika diiringi dengan ilmu. Artinya jika dibekali dengan ilmu as-sahih, ilmu minal kitabi was sunnah wa fahmi salafis salih, insyaallah akan semakin yakin. Makanya kalau kita lihat sebagian mereka yang
tidak memiliki ilmu yang kuat, mudah termakan banyak syubhat, mudah termakan dengan bisikan syaitan ataupun dengan syubhat-syubhat. Makanya penting bagi muslim membentengi dengan ilmu an-nafi', ilmu yang diamalkan. Jadi pada ayat yang ketiga ini hendaknya kita mengobati hati yang sakit dengan kesabaran dan keyakinan. Sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam melakukan ketaatan, dan juga sabar dalam musibah yang dihadapi. Dan kita senantiasa yakin akan janji Allah, janji Nabi, dan keyakinan ini dikuatkan, keyakinan ini dibekali dengan ilmu yang as-sahih. Kemudian al-muallif menyampaikan yang keempat adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat permohonan perlindungan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Pada hadis ini An-Nabi berlindung dari 4 hal. Dari ilmu yang tidak manfaat, ilmu yang tidak diamalkan, ilmu yang tidak menambah ketakutan, rasa takut kepada Allah. Dari hati yang tidak tunduk, tidak patuh, khusyuk, tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak kenyang, yang tidak qanaah. Wa min da'watin, dari dakwah, permohonan yang tidak dikabulkan. Jadi di sini kita dianjurkan untuk senantiasa berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kesesatan jiwa ataupun hati. Kadang hati menyesatkan. Makanya Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Itu kan ada doa juga. Perlindungan Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah dari ke penyimpangan munkaratil Allahumma inni a'udzubika min munkaratil al akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Penyimpangan baik itu dari akhlak, kemungkaran akhlak, perbuatan, amalan, demikian pula hawa nafsu. Ini juga bentuk perlindungan. Setiap mukmin hendaknya memohon kepada Allah perlindungan dari hal-hal yang an-nafsul ammarah bisu dan yang lainnya. Kemudian jadi ada 4 hal yang disampaikan oleh muallif tadi dari 3 ayat dan 1 hadis di atas. Yang pertama, kita senantiasa memohon kepada Allah taufik dalam mengobati hati. Yang kedua, mengamalkan dengan Al-Quran, merenungi Al-Quran dan mengamalkannya, karena di dalamnya terdapat obat. Yang ketiga, dengan kesabaran dan yakin adalah obat untuk hati, baik itu dari penyakit syubhat atau syahwat. Penyakit syubhat akan terbentengi dengan yakin, dengan ilmu. Dan penyakit asyahwat akan terbentengi oleh kesabaran. Dan kita senantiasa berlindung kepada Allah dari kejelekan an-nafs. Wa qala Yahya ibn Mu'ad, lanjutannya dikatakan oleh muallif, qala al-musannifu hafizahullah, wa qala Yahya ibn Mu'ad wa Ibrahimul Khawas rahimahumallah, dawa'ul qalbi khamsatun, qira'atul Qur'ani bitafakkuri, wa khala'ul batni, wa qiyamul laili, wa tadarru'i wa tadarru'u inda sahari, qira'ati wa tadarru'u inda sahari wa mujalasati salihin.
Bisa juga sih khamsatu asya' qiraatu boleh. Ala kullin, Yahya ibn Mu'ad wa Ibrahim al-Khawas mengatakan obatnya hati itu ada 5. Kalau saya baca ini kadang ingat yang suka naik bis. Obatnya hati itu ana 5 perkara ya. Dia dijadikan lagu, nasallahu salamul afiyah. Memang bentuknya nasihat tapi dijadikan lagu. Nah ini karena kebodohan, karena kejahilan. Al-wasail hadhihi la tajuz. Kalau nasihat ya nasihat, jangan dijadikan lagu, dikasih iringi musik. Memang ada ucapan as-salaf dinukilkan di sini. Fa'ada la yajuz al-haqiqah. Itu kadang masih ada ya di bis-bis ya. Allahul musta'an. Ya semoga kita doakan hidayah lah kepada semuanya, dan kita pun memohon kepada Allah Azza wa Jalla ats-tsabat. Yang pertama adalah qiraatul Quran bitafakkur, membaca Al-Quran, merenungi maknanya, memahami. Jadi bukan dibaca gitu aja, difahami, direnungkan, perintahnya dilakukan, larangannya ditinggalkan. Itu makna qiraatul Quran bitafakkur. Ketika Allah mengatakan, ketika Allah berfirman tentang perintah aqimus shalah wa atuz zakah, ya dijalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah melarang, ya dijauhi. Wah kata. Ini makna qiraatul Quran bitafakkur, dengan kita merenungi bacaan yang kita baca, memahaminya, mengamalkan. Wa khala'ul batan, yang kedua adalah khala'ul batan, perut yang kosong. Artinya anjuran baik itu untuk puasa atau makan yang mu'tadil. Nah ini kadang di antara sebab malas dan juga qaswatul qulub, dikatakan oleh sebagian ahlul ilmi kasratut ta'am. Kasratut ta'am, hati-hati. Naam jaiz orang makan, lakin al-kasrah hadhihi, banyak makan ini yusabbib asya, baik itu dari segi kesehatan ya, lambung juga bisa sakit, al-ma'idah karena banyaknya makan, dan juga dari sisi giatnya, artinya malas nantinya ibadah kepada Allah. Hati bisa al-qasi, hati bisa keras nantinya. Fahuna khala'ul batan, perut dikosongkan. Artinya kalau makan ya mu'tadil, jangan kemudian puasa Senin Kemis, tapi kalau sudah buka Masya Allah 3 piring, 1 bakul, ya sama saja. Sudah puasa Senin Kemis Ayyamul Bid Masya Allah, tapi buka puasanya Masya Allah. Ya mu'tadil, mu'tadil lah, jangan tatajawaz. Kullu ma tajawaza itu tidak bagus, yang melampaui batas itu tidak akan bagus. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul thulusun li ta'amihi wa thulusun li syarabihi wa thulusun li nafasihi. Ada 3, sepertiga untuk makanan, minuman, sepertiganya yang kedua, dan sepertiga yang ketiga untuk nafasnya. Jadi ini anjuran untuk kita puasa, menjaga puasa juga. Namun saat buka ya jangan banyak-banyak, mu'tadil, itu intinya. Khala'ul batan wa qiyamul lail. Qiyamul lail, menjalankan at-tahajud, bangun malam, sholat, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini juga obat hati nantinya. Karena dalam keadaan yang demikian, al-insan ketika ibadah kepada Allah di tengah malam yang demikian, dia tidak ingin mendapatkan istilahnya kayak pujian supaya dilihat, atau kebanyakannya tidak. Nah ini biasanya hal itu memang tulus karena Allah Azza wa Jalla, sehingga dia mungkin menyesali akan apa yang telah dilakukan dan yang lainnya. Wattadarru'u indas sahar, tadarru' ini berdoa kepada Allah Azza wa Jal, munajat kepada Allah Azza wa Jal di waktu as-sahar, waktu sahur.
sepertiga terakhir waktu, artinya ya misalkan kalau subuh itu 3:45 ya 3:45 berapa itu? Nah, jam 4 kurang 10 kurang lebih. Ala kulin ya sekitar jam 3 sahar, waktu sahur lah intinya. Indah sahar ini di akhir malam. Wa mujalasatus sholihin, dan berteman orang baik. Nah, ini 5 hal ini adalah obat hati. Tobat mungkin yang lain pun ada yang memiliki tambahan, atau ahlul ilmi yang lain pun memiliki ucapan yang lain. Sebagaimana telah kita nukilkan pada kesempatan yang lalu, di antaranya dinukilkan dari Syekh Abdul Hadi Ibn Hasan Wahbi ketika dia menjelaskan tentang ilajul qulub, obatnya hati. Dia menyampaikan yang pertama membaca Al-Quran dengan merenungkan maknanya, yang kedua senantiasa dzikir kepada Allah Azza wa Jal, yang ketiga al-ilmun nafi', ilmu yang manfaat, yang keempat menjaga makanannya yang halal ya, dan menjauhi yang haram, yang syubhat, dan yang kelima memahami asma Allah Azza wa Jal, artinya mempelajari dan memahami nama-nama Allah Azza wa Jal, asmaul husna wa sifatil ula. Karena dari nama-nama Allah Azza wa Jal ada konsekuensinya. Ketika kita memahami As-Sami', Allah Azza wa Jal maha mendengar, Allah Azza wa Jal maha melihat, ya konsekuensinya apapun yang dilakukan, apapun yang diucapkan oleh hamba, oleh manusia, Allah adalah maha tahu, al-alim, as-sami', al-basir. Nah, itu yang dikatakan oleh Syekh Abdul Hadi bin Hasan Wahbi hafizahullah. Wa qala rajulun lil Hasani al-Basri, suatu ketika seorang laki-laki mengatakan kepada Hasan al-Basri rahimahullah, ya Aba Sa'id. Ini kunyahnya Al-Hasan al-Basri, wahai Abu Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi. Jadi suatu ketika seorang laki-laki, tidak disebutkan di sini, mengatakan kepada Al-Hasan al-Basri, aku mengeluhkan kepada engkau tentang kerasnya hatiku. Hati yang keras ini tanda-tandanya apa? Ketika dinasihati tidak diterima, disampaikan ayat Al-Quran tidak diterima, itu tanda-tandanya hatinya qasi. Hatinya qasi. Itu diantara tanda-tanda qaswatal qalb. Apa kata Hasan al-Basri? Qala adzibhu bidzikri. Luluhkan, lunturkan dengan zikir kepada Allah Azza wa Jal. Naam, Allah Azza wa Jal menegaskan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah akan menenangkan hati, jiwa. Tapi zikir yang dimaksud adalah betul-betul kita memahami apa yang kita ucapkan, konsekuensinya, bukan kemudian asal membaca begitu saja, tidak tahu, faham. Makanya kadang kita perlu belajar memahami apa yang kita ucapkan dari doa-doa, apa yang kita baca. Hendaknya kita pahami, bukan sekedar salat misalkan. Salah satu contoh, Allah Azza wa Jalla mengatakan innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Tapi kalau kita lihat, banyak sekali yang notabene-nya melakukan penyimpangan, melakukan kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran. Dilihat muslim, dia sholat. Apakah ayatnya yang salah atau manusianya yang butuh, belum memahami hakikat? Nah, ini ayatnya tidak salah. As-shalah Allah Azza wa Jalla mengatakan innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar, apabila dia betul-betul menjalankan salat dengan memahami hakikat salat munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Al-Fatihah itu ketika hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin asna alayya abdi, itu kan ada
dialog dalam hadis qudsi itu. Jadi kita hendaknya memahami. Jadi ayatnya tidak salah. Apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, tidak ada yang salah. Nah, ini butuh diyakini. Butuh diyakini. Tapi kalau seorang tidak memiliki ilmu, kadang kemudian langsung dikatakan, oh ayat ini salah. Otomatis dia, iya ya, bisa jadi. Yang mengatakan ini tahu ilmu. Makanya ilmu ini penting untuk menumbuhkan keyakinan. Jadi kalau keyakinan itu dibekali dengan ilmu as-sahih, maka akan semakin kuat, tidak akan digoyahkan oleh banyak asy-syubuhat. Tayyib. Wa qala Ibnu Al-Qayyim, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan dalam kitab Syifa'ul Alil fi Masail al-Qada'i wal Qadar min ad-Dalil. Wa qala Ibnu Al-Qayyim wa mimma yanbaghi an yu'lama annahu la yamtani'u ma'a at-tab'i wal khatmi wal qufli husulul iman bi an yafukka alladhi khatama بأن يفك الذي ختم على القلب وطبع عليه وضرب عليه القفل ذلك الختم والطابع أو القفل ويهديه بعد ضلاله ويعلمه بعد جهله ويرشده بعد غيه ويفتح قفل قلبه بمفاتيح توفيقه الذي. Ini masalah muhimmah sebetulnya. Dan di sini dinukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Syifa'ul Alil fi Masail Qada'i wal Qadar min ad-Dalil. Al-Imam Ibnu Qayyim lahu kitab tentang masalah qada' wal qadar yang dinamakan Syifa'ul Alil, obat bagi yang berpenyakit. Maksudnya penyakit apa? Penyakit mukhnya yang sakit. Syifa'ul Alil fi mas'alati al-qada'i wal qadari min ad-dalil. Fi masail qada'i wal qadari min ad-dalil. Wa huwa kitabun qayyim al-haqiqah. Cuman memang tidak mudah memahami apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di situ. Butuh membacanya butuh yakni ya mungkin ma ustaz atau betul-betul ada kitab azim. Di sana dijelaskan tentang beberapa penyimpangan sekelompok manusia akan masalah takdir Allah Azza wa Jalla antara Jabariyah wal Qadariyah, dan bagaimana pendapat al-wasat yang tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini dalam kutipan, salah satu kutipan kitab lumayan tebal, kitabnya yang ada yang 1 jilid 2 juz, yang belum tahqiq. Kalau yang tahqiq itu sampai 3 jilid, lumayan tebal. Wa huwa kitabun 'azimul haqiqah dalam masalah qada wal qadar. Dan dalam masalah qada wal qadar ini memang tidak gampang. Artinya butuh betul-betul, yang pertama kita ya selain iman, karena iman termasuk iman bil ghaib, termasuk rukun iman, dan juga dibutuhkan ilmu yang benar dalam masalah ini. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan mimma yanbaghi an yu'lam, untuk diketahui, la yamtani' ma'at tab'i wal khatmi wal qufli wa husulil iman. Jadi tidak menghalangi at-tab'. At-tab' itu istilahnya al-qufl wal khatam, sama maknanya. Jadi ketika sudah dikunci hatinya ya, la yamtani' akan mendapatkan keimanan. Karena pada hakikatnya juga yang membolak-balikkan hati adalah Allah Azza wa Jalla. Bi an yufakka alladhi khatama ala qalbihi wa tubi'a alaihi wa duriba alaihi al-qufl. Dalikal khatm. Wa taba. Jadi Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah siapapun yang diinginkannya. Dan ini adalah kuasa Allah Azza wa Jalla. Allah membuka al-khatam tadi itu, al-khatam wa al-kufl itu makna wahid. Artinya
cap ataupun gembok hatinya lah intinya, bahasa yang mungkin Allah bisa aja membuka kapan saja. Allah memberi petunjuk setelah kesesatannya, Allah memberikan ilmu setelah kejahilannya, ba'da jahlihi. Allah memberi petunjuk setelah dari kesesatannya. Wa yaftahu qufla qalbihi bimafatihi taufiqi. Allah Azza wa Jalla membuka gembok hatinya itu, penutup hatinya itu dengan pintu-pintu taufik alladhi biyadih, yang mana itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Sebetulnya masalah ini panjang, ada kaitannya dengan kaitan seorang kan ada hadis yang dijelaskan dalam Arba'in Nawawi itu, bahwasanya nanti akan ditetapkan bahagia dan sengsaranya. Dalam hadis kan ini ada hubungan dengan itu, hadis ada hubungan dengan bahasan itu di kitab Sifal Alil. Fa al-ba'd minan nas, kayak Jabariyah mengatakan ya sudah, manusia ya sudah, tidak punya usaha ya sudah, apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau Qadariyah mengatakan tidak, manusia punya istilahnya punya kuasa, punya amalan yang terlepas dari Allah Azza wa Jalla. Di situ dijelaskan at-taba' wal kuful. Memang ya dari hadis tadi Allah menetapkan syaqihi wa sa'id. Bahkan kalau kembali kepada hadis itu, sahabat sempat tanya ketika Nabi menjelaskan semuanya sudah ditetapkan, ahlul jannah juga, ahlun nar, yang bahagia dan sengsara. Sahabat menanya, apa faedahnya amal ya Rasulullah? Nabi mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Ya kita wajib mengamalkan, kita tidak tahu. Tidak tahu apa yang akan menimpa selanjutnya. Tidak tahu apa yang Allah takdirkan kepada kita kecuali terjadi. Maka kita lakukan, kita amalkan. Antal-an, ketika dilahirkan, apakah tahu kalau anta mau jadi alim? Kalau tidak sekolah, tidak belajar, tidak menghafal, lah, tidak ada yang dilahirkan langsung menjadi alim, tidak ada. Mesti ada usaha, ada belajar. Al-Alama Al-Albani dulu belajar. Al-Alama Ibn Baz, Al-Alama Ibn Utsaimin rahimahumullah, yata'allam wa yahfaz wa yudhakir wa yuraji' hatta sampai menjadi alim. Jadi ada amal, ada usaha, dan kita tinggal memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita mendapati, wah ini sudah Allah kunci hatinya, katakanlah ngasih nasihat dari tidak dihiraukan dan yang lainnya, belum tentu Allah kalau menginginkan dibuka hatinya. Makanya hendaknya kita sebagai hamba mengambil sebab-sebab. Jadi ucapan Ibnu Qayyim ini harus difahami dengan betul ya. Karena nanti kalau tidak akan difahami salah. Ada hubungan kalimat sebelumnya ini. Hatta law kataba, dikatakan di sini masih ucapan Ibnu Qayyim. Hatta law kutiba ala jambaihi, ala jabinihi, hatta law kutiba ala jabini syaqawa wal kufur lam yamtani an yamkuha. Meskipun tertulis di dahinya itu sengsara atau kekufuran, lam yamtani an yamkuha, tidak ada penghalang untuk Allah menghapusnya. Wa yaktub alaihi sa'ada wal iman, kemudian Allah menetapkan kebahagiaan dan keimanan. Sekali lagi, bahasan Al-Imam Ibnu Qayyim ini kita harus fahami dari ucapan-ucapan sebelumnya, karena kalau tidak nanti kita mengambil sepenggal, kemudian kita katakan kepada mereka yang sudah ditetapkan kufur kayak Dajjal, bisa jadi Dajjal nanti Allah kasih keimanan. La hada kalam mungkar. Makanya perhatikan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim ini ada hubungan dengan dalam kitab itu tawil, ini diambil sepenggal. Dan sekali lagi masalah al-qadha wal qadar hada
sekali-kali yakni masalah khatir, masalah yang bahaya sekali. Dan kita hendaknya banyak kembali kepada aqwal ahli ilmi minal ulama, minas sahabah wa tabi'in, dan jangan mengedepankan akal. Jadi ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim ini ada nukilan-nukilan sebelumnya ya. Ala kullin, maksud dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim ini bahwasanya di tangan Allah lah hidayah itu diminta. Siapapun dia, kalau seorang hamba berusaha untuk baik, akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal jalannya. Hamba yang ingin mendapatkan hidayah, kalau dia mengambil jalur hidayah, berapa banyak seorang yang mungkin Nasara atau non-muslim mempelajari agama, mungkin niatannya ingin menjelekkan agama, tapi Allah balik hatinya sampai dia iman akhirnya dengan ajaran Islam. Banyak. Nah, ini maksudnya bahwasanya al-hidayah biyadillah azza wa jal. Makanya jangan kita menetapkan innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi SAW. Bahwasanya amalan itu tergantung dari akhirannya. Maksudnya penutupnya itu apa, bagaimana? Ada hadis yang lain juga. Ada orang yang mengamalkan amalan ahli surga sampai tidak ada batas antara dia dengan surga itu kecuali sejengkal. Kemudian Allah Azza wa Jalla kemudian dia belok, kemudian mengamalkan amalan ahli neraka dan meninggal. Waliyadzubillah. Sebaliknya ada yang mengamalkan amalan ahli neraka sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka itu kecuali sejengkal, sibir atau dhira di dalam sahasta, sampai dia di penutupnya dia mengamalkan amalan ahli surga, kemudian dimasukkan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang penting, innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'mal, makanya kita senantiasa memohon as-sabat hatta al-mamat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Kita senantiasa memohon sebagaimana doa yang dimohon oleh Nabi SAW. Intinya ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim ini hendaknya difahami dengan betul. Dan bagaimana kita bisa memahami dengan betul? Kita melihat tulisannya, kembali kepada kalimat-kalimat yang sebelumnya, bab-bab yang sebelumnya, sehingga kita tidak salah dalam memahami ucapan ahlul ilmi. Taib. Wa qala aidan. Saya lanjutkan yang ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim yang lain, selanjutnya yang di bawahnya. Karena masalah kitab Syifaul Alil ada khatir kan. Memang kalau kita tidak kuat bahaya, atau tidak, ya intinya harus keimanannya dimantapkan, dikuatkan, ilmunya juga. Wa qala aidan rahimahullah, ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim masih dalam kitab yang lain, Miftah dari Sa'adah, madarul imani ala aslaini, bahwasanya keimanan itu berkutat kepada dua dasar. Artinya berputar kepada dua dasar. Tasdiqul khabar wa ta'atul amri, membenarkan khabar, apa yang Allah wahyukan, ya. Khabar di sini majaa anillah wa an rasulihi, taban minal ahadits as-sahihah, membenarkan apa yang Allah wahyukan dan mentaati perintah. Wa qala wa yatba'uhuma amrani akharani huma, dua hal ini diiringi dua hal yang lainnya. Jadi berpusat pada dua hal, tasdiqul khabar, membenarkan wahyu, dan mentaati perintah. Yang mana dua hal ini yatba'uhuma amrani akharani, akan mengiringi dua hal yang lainnya.
Awalan nafyu syubuhatil batili al-waridati alaihi al-mani'ati min kamalit tasdiq. Jadi kalau kita sudah betul-betul membenarkan, maka konsekuensinya adalah menafikan segala bentuk syubhat al-batil, syubhat-syubhat yang mencegah untuk kita, yang menghalangi kita untuk membenarkan. Jadi kalau kita betul-betul membenarkan akan wahyu Allah, apa-apa yang Allah wahyukan kepada Nabi, apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, apa yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis-hadis yang sahih, kita pun wajib menafikan segala bentuk syubhat yang menyimpang dari wahyu itu. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh hadis ini begini-begini, atau istilahnya yang intinya bisa mengurangi kepercayaan kita kepada hadis itu, dijauhi semuanya. Saniyan wadaf'us syubuhatil ghayyil waridati al-mani'ati min kamalil imtisal. Jadi kalau kita mentaati perintah, akan membuahkan apa? Kita menolak segala bentuk syahwat, segala bentuk syahwat yang menyimpang, yang menghalangi kita melaksanakan perintah. Karena syahwat ini senantiasa mengajak kepada penyimpangan, tidak menjalankan perintah. Allah memerintahkan demikian, syahwat mengatakan sebaliknya. Artinya langgar perintah ini, lakukan yang menyimpang, pastinya demikian syahwat itu. Jadi ketika kita mentaati perintah, kita konsekuensinya kita harus menjauhi atau menolak segala bentuk syahwat yang menghalangi atau sebagai penghalang dari menjalankan perintah. Fahunaka arba'atu umur, sehingga ada 4 hal. Kesimpulannya ada 4 hal. Yang pertama adalah tasdiqul khabar. Kita membenarkan perintah kabar dari Allah dan Rasulnya, wahyu. Ats-tsani badlul ijtihadi fi raddi syubuhat allati tuhiha syayatinul jinni wal insi fi mu'aghadatihi. Yang kedua, setelah kita membenarkan apa yang Allah wahyukan, kita hendaknya mengupayakan untuk menolak segala bentuk syubhat yang dibisikkan oleh syayatin al-jin wal ins, yang dibisikkan oleh syaitan-syaitan dari bangsa jin dan bangsa manusia, fi mu'aradatihi, yang berlawanan, bertentangan dengan wahyu. As-salis ta'atul amr, yang ketiga adalah mentaati perintah. Warabi' mujahadatun nafsi fi daf'i syubuhat allati takhulu bainal 'abdi wa baina kamalit ta'ah. Yang keempat adalah sungguh-sungguh dalam melatih jiwa, dalam menolak segala bentuk syahwat yang membentengi, menghalangi antara hamba dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, menyempurnakan ketaatan. Karena dalam melaksanakan ketaatan, godaannya syahwat. Dalam kita melaksanakan ketaatan, banyak godaannya syahwat. Jadi kita mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan siapa yang sungguh-sungguh, istilahnya sungguh-sungguh dalam baik itu melakukan aktivitasnya ataupun hal-hal, baik itu dalam belajar, ya, masuk dalam ayat ini, keumuman ayat ini. Jahadu fina, melawan hawa nafsunya, Allah akan mudahkan jalannya. Wa hadanil amrani a'ni syubuhati wasyahawati aslu fasadil abdi wa syaqaihi fi ma'ashihi wa ma'adihi. Dua hal ini
yakni syubhat dan syahwat adalah pangkal kerusakan hamba, pangkal kesengsaraan hamba, baik dalam dunia, di dunia maupun di akhirat. Ma'ash fil ajil ay fi dunya, wa ma'ad al-ma'ad fil akhirah fil ajil. Kama anna al-aslain al-awwalain wa huma tasdiqul khabari wa ta'atul amri aslu sa'adatihi wa salahihi fi ma'ashihi wa ma'adi. Sebaliknya, dua pokok tadi, tasdiqul khabar, membenarkan wahyu yang Allah wahyukan dan mentaati perintah, ini adalah dasar atau pangkal kebahagiaan, kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Wa dzalika annal abda lahu quwwatani, quwwatul idraki wan nadhari wa ma yatba'uha min al-ilmi wal ma'rifati wal kalam. Ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim ini kalau antum tidak ulang-ulangi bacanya sulit masuk, apalagi kitab-kitab yang kayak Miftahud Daris Sa'adah atau kitab-kitab yang butuhkan. Kalau Syifaul Alil saya tidak yakin ada sa'ab jiddan Syifaul Alil ada. Ala kullin ada beberapa tulisan Ibnu Qayyim memang mudah gampang, ada yang butuh yang anta tu'id wa tu'id sampai bisa paham. Wa dzalika annal abda lahu quwatan, karena hamba hakikatnya memiliki dua kekuatan. Artinya kekuatan yang ada dalam diri. Quwwatul idraki wan nadhar, kekuatan dalam memahami, melihat, membaca, untuk istilahnya dengan ilmu. Wa ma yadba'uha minal ilmi wal ma'rifati wal kalam. Orang bisa tahu, oh ini yang hak, ini yang batil, bagaimana dengan ilmu kan? Nah, ini kuat al-idrak. Kuwatul idrak ini al-fahm wan nadhar, melihat dalil. Ini namanya kuwatul idrak wan nadhar wal fahm. Yang mana hal ini dibutuhkan dengan ilmu atau identik dengan ilmu nantinya, atau kekuatan itu menumbuhkan ilmu. Wa quwwatul iradati wal hubbi, kekuatan keinginan dan kecintaan, artinya cinta akan sesuatu. Wa ma yadba'uha minan niyyati wal azmi wal amal, yang mana hal itu akan menumbuhkan amal perbuatan. Ketika antum senang majelis ilmu, pasti akan mendatanginya. Tapi sebaliknya kalau sudah benci, tidak akan datang. Nah, itu kan kaitan kuwatul iradah. Ada enggak keinginan, ada enggak kecintaan, ada enggak kesungguhan, ada enggak? Wasyubhatu tu'assiru fasadan fil quwwati. Syubha itu akan berpengaruh dalam merusak akal, ilmu, idrak, an-nadhar, ma lam yudawiha bidaf'iha. Makanya syubhat kalau disampaikan, dilontarkan kepada seorang alim, tidak ada faedahnya. Tapi kalau syubhat itu dilemparkan kepada jahil yang tidak tahu ayat Al-Quran, tidak tahu, langsung sudah. Makanya hati-hati kadang kita al-mubtadi, pemula, membaca kitab-kitab yang tidak jelas, minal manahij al-batila, pemikiran-pemikiran Mu'tazilah atau pemikiran-pemikiran Khawarij, dijauhi. Pemula jangan. Anda tidak akan bisa memperbaiki kecuali Anda punya dasar yang kuat. Jadi jangan dikatakan asyubah itu khattafah wal qulub dhaifah. Syubhat itu sangat menyambar gitu loh. Khattafah, menyambar. Sedangkan hati ini lemah. Jadi asyubhah itu tu'assir fasadan fil quwwa al-ilmiyah. Syubhat itu akan berpengaruh kepada keilmuan, dalam merusak keilmuan. Malam yudawiha bidafiyah, selama tidak diobati dengan lawannya. Ya dibentengi, dikuatkan ilmunya dulu. Sekali lagi, al-alim yang betul-betul faham, yang kuat ilmunya, insya Allah syubhat itu hanya lewat begitu saja, tidak akan bisa
menyambar sampai di hati. Wasyahwatu tu'athiru fasadan fil quwwa al-iradiyah wal amaliyah ma lam yudawiha bi ikhrajiha. Walau ucapan al-Imam Ibnul Qayyim hada qawil haqiqah. Ini ucapan dengan gue Miftah dari Sa'adah. Adapun syahwah akan berpengaruh dalam merusak keinginan quwwa iradiyah al-amaliyah, kaitan dengan amal perbuatan. Jadi kalau syahwah itu merusak pada ilmu, bahkan kadang kalau kuat syubhat itu keyakinan digoyangkan, dan berapa banyak kadang seorang tanassar atau waliyadzubillah murtad karena ya lemahnya keimanan, kuatnya syubhat. Dan adapun syahwah akan mempengaruhi pada perbuatan kemaksiatan, pada keinginan-keinginan. Semakin kuat syubhat itu akan merusak amalan seseorang, amalannya dirusak dengan syahwah-syahwah tadi. Malam yudawiha bi ikhrajiha, selama dia tidak melawannya, tidak mengeluarkannya, tidak mengobatinya dengan yang lawannya. Ini ucapan al-Imam Ibnul Qayyim dalam Miftah Darus Sa'adah. Tayyib. Ini kayf nawasil lah. Adzan dulu. Tinggal satu bahasan. Tu adzan dulu. Wala fi al-liqal qadim. Adzannya enggak usah nanti. Ini kena ngulangi lagi nanti. Ala kullin wa qala rahimahullah fa fitnatus syubuhati tudfa'u bil yakin. Nah, ini melanjutkan ucapan yang sebelumnya. Ini ucapan Ibnul Qayyim dalam Ighasatul Lahfan. Fitnatus syubuhat dilawan dengan keyakinan. Fitnatus syubuhat dilawan dengan yakin akan syariat Allah, yakin akan janji Allah, yakin akan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, yakin akan janji-janji Nabi SAW. Wa fitnatus syahawati tudfa'u bis sabr. Sebaliknya fitnah asyahawat dilawan dengan kesabaran, sebagaimana telah dijelaskan. Walidzalika ja'ala subhanahu imamatad dini manutatan bihadainil amrayni. Maka dari itu Allah menjadikan imamah fid din, kepemimpinan dalam agama itu manutah. Manutah itu terikat, maghbutah, terikat ya dengan dua hal ini. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ayat As-Sajdah ayat 24 yang telah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Fadalla ala anna bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Ini ucapan ahlul ilmi, diucapkan oleh Ibn Taimiyah juga dalam kitab Majmu' Fatawa. Ini Ibnul Qayyim, dan pada kesempatan yang lalu telah dinukilkan nukilan Ibnul Qayyim tentang jihad syaitan itu ada 2 dalam Zadul Ma'ad. Jadi kesimpulannya dengan kesabaran dan keyakinan akan didapat kepemimpinan dalam agama. As-sabru wal yakin tunalul imamatu fid din. Baik, ini tinggal fawaid. Mungkin nanti kita lanjutkan di pertemuan datang atau gimana? Al-ikhwah miskin. Ala kullin insyaallah. Baik ya ikhwah, mungkin nanti kita lanjutkan aja di pertemuan yang akan datang tentang fawaid. Ta'ammalu kalama al-Imam Ibnul Qayyim ya ikhwah. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim tadi dalam Miftah Darus Sa'adah sangat terkesan sekali. Dan adapun ucapan al-Imam Ibnul Qayyim dalam Syifa'ul Alil fi Masail Qadha wal Qadar min ad-Dalil, harus hati-hati kita. Maksudnya kita hendaknya memahami bagaimana ucapan ini dengan kita melihat kembali ucapan-ucapan beliau dalam kitab itu. Jangan diambil sepenggal-sepenggal. Nah, itu kadang kita salah dalam memahami ucapan ahlul ilmi ketika kita ambil sepenggal-sepenggal. Ya sama sebagaimana sebagian mengambil ayat, sepenggal ayat, sepenggal yang lainnya ditinggalkan. Fawailul lil musallin, celaka kon kalau sholat itu. Terus berhenti dia, tidak dilanjutkan.
Nah, itu kan karena kejahilan dia tidak melanjutkan. Fawailul lil musallin. Allah mengatakan demikian, tapi ada lanjutannya. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yughaun wa yamna'unal ma'un. Jadi kan kita harus memahami, tidak boleh memenggal-menggal, diambil sepenggal kada sehingga merusak maknanya. Baik, insyaallah naltaqi, insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang atau yang lain. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.